Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa semester 3 ya. Hari ini sebenarnya pertemuan perdana kita untuk mata kuliah MIPA, tapi mohon maaf ini kok jadwalnya berbarengan dengan pelepasan mahasiswa lulusan ya. Jadi Bu Ayu izin hari ini baru bisa memberikan video ya, video untuk penjelasan materi yang pertama yaitu konsep dasar masa NIPAS ya. Oke. Pasti semua sudah pernah mendengar ya, atau setiap seringkali kita bertemu dengan ibu apa ya, tetangga kita, keluarga kita sedang dalam masa nifas ya. Kita tahu banget kalau nifas itu berarti masa setelah persalinan ya. Setelah kehamilan, kemudian mengalami persalinan, kemudian baru mengalami nifas. Tentu kita kembali melihat pada masa kehamilan, pada masa persalinan begitu banyak perubahan, ya, perubahan fisik, non fisik ya. Fisik itu berbagai macam sistem tubuh seperti kardiovaskuler, hepar, ya, hematologi, kemudian ada sistem perkemihan, ada sistem hormonal ya. Kemudian ada juga yang perubahan psikologis ya. Tentu kita juga mengingat bahwa kalau ibu hamil itu kan dari awal kehamilan itu dalam menghadapi kehamilan itu mungkin ada apa ya, ada rasa cemas ya, sampai nanti TM3 ada rasa cemas, ada kebahagiaan ya. Tapi mungkin juga ada rasa kita melihat mungkin tidak semua kehamilan itu merupakan kehamilan yang diharapkan ya. Kadang ada yang kehamilan terjadi pada saat keluarga sudah mempunyai banyak anak dan dalam kondisi ekonomi yang sulit gitu ya. Mungkin kehamilan pada usia remaja juga ya. Sehingga banyak sekali faktor yang mempengaruhi masa nifas. Nah, itu kalau di masa kehamilan terjadi suatu pemicu, tentunya nanti berefek pada masa persalinan dan juga di masa nifas ya. Demikian juga di masa persalinan, ada 4 kala yang banyak bisa terjadi permasalahan ya, dari mungkin lama persalinan yang terlalu lama, kemudian ada perdarahan ya, ada mungkin kondisi-kondisi lain yang menyebabkan masa nifasnya bisa muncul masalah ya. Oleh karena itu tugas kita di masa nifas adalah memastikan bahwa ibunya bisa kembali dalam kondisi sebelum hamil. Kondisi tidak hamil ya, tidak meninggalkan suatu penyulit dari masa kehamilan maupun persalinannya ya. Kalau kita lihat definisi masa nifas ya, definisi masa nifas adalah masa pemulihan. Iya, pemulihan, memulihkan diri dari masa kehamilan, kemudian masa persalinan ya, dengan berbagai macam perubahan baik fisik maupun psikologis ya. Yang dimulai sejak pasien keluar ya, atau mulai dari kala 4. Kala 4 itu miliknya persalinan, tapi di situ kita sudah mulai pengawasan ya. Sudah mulai pengawasan, sudah mulai pencegahan supaya tidak terjadi penyulit ya. Berakhir dalam kondisi wanita yang tidak sedang hamil ya, artinya sistem hormonalnya, sistem kondisi fisiknya kembali baik, kembali normal ya. Nifas ini berlangsung selama 6 minggu atau 70 atau 42 hari, mohon maaf. 6 minggu atau 42 hari ya. Jadi selama 6 minggu ini kita wajib mengawasi. Dan jika ibunya mengalami suatu penyulit baik di kehamilan, di persalinan atau di nifas, maka masa pengawasannya tidak lagi 6 minggu, bisa memanjang sesuai dengan kondisi ibunya. Ya. Kemudian kita ada 3 periode nifas ya. Yang pertama adalah dini ya. Periode puerperium itu nifas ya. Jadi nama lain nifas adalah puerperium ya. Sehingga puerperium dini adalah masa nifas dini paling awal. Ini di mana ibunya baru boleh mobilisasi, baru bisa mobilisasi. Bisa duduk ya, miring dulu, duduk, jalan ke kamar mandi gitu ya. Beraktivitas kecil ya. Kemudian bisa membantu merawat bayinya, memandikan ya, menyusui, itu berarti puerperium dini, masih awal. Ya, ini biasanya berlangsung pada hari pertama sampai hari ketiga ya. Kemudian yang intermedial di tengah ya. Jadi ini waktu 6 sampai 8 minggu. Jadi yang kita lihat definisi nifas tadi adalah mendefinisikan puerperium intermedial yang lamanya 6 sampai 8 minggu ya. Ya, 6 sampai 8 minggu sebenarnya bukan waktu yang cukup untuk memulihkan seluruh kondisi ibu, tapi 6 sampai 8 minggu ini waktu yang cukup untuk
memastikan tempat implantasi plasentanya sudah sembuh. Ya, tapi kalau tadi kita lihat misalnya ibunya ada penyulit di hamil, di bersalin, maka kita memerlukan waktu yang lebih lama lagi untuk memberikan pengawasan dan pendampingan. Maka kita setelah intermediate ada remote puerperium. Remote puerperium ini atau puerperium remote adalah waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna. Namanya juga remote ya, remote artinya supaya kembali ya, pulih lagi. Ya, terutama jika selama hamil atau persalinan ibunya mempunyai komplikasi. Ini waktunya tidak bisa sama ya, artinya nanti kita melihat dulu kondisi ibunya bagaimana. Tentu kalau kita melihat ibu yang saat hamil tidak anemia dan ibu hamil yang anemia, tentu pada masa nifasnya kita memerlukan waktu yang lebih lama untuk membantu pemulihan pada ibu yang anemia. Ya, pada ibu yang melahirkan dia mengalami perdarahan, berarti kan dia juga menurunkan kadar HB. Nanti berarti di masa nifas kita perlu pendampingan lebih lama juga, support nutrisi gitu ya, pengawasan tanda-tanda anemia misalnya. Ya. Kemudian pada ibu melahirkan misalnya ibunya mengalami robekan jalan lahir, laserasi. Berarti kita harus mendampingi, bukan hanya selesai di 6 minggu, tapi kita harus mendampingi. Mungkin setelah 6 minggu itu nanti kita harus memastikan tidak ada terjadinya infeksi di seluruh tubuhnya ya. Karena kadang infeksi dari awalnya luka di jalan lahir bisa menyebar lewat sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Jadi pemantauannya bisa lebih lama ya. Atau misalnya ini kalau kita mempunyai ibu yang dia mengalami preeklamsia atau preeklamsia ya. Preeklamsia itu berarti tensi tinggi, ada protein urin ditambah kejang ya. Itu kalau dia saat hamil atau melahirkan preeklamsia, ini bahkan bisa muncul kembali, bisa kambuh kembali dalam 1 tahun. Jadi pengawasan untuk yang puerperium remote ini bisa sampai 1 tahun ya. Nah, kemudian untuk berdasarkan waktu. Kalau yang tadi kan ini berdasarkan pemulihan, ya, berdasarkan tahap pemulihan. Kalau yang ini berdasarkan waktu. Yang pertama adalah immediate puerperium. Ini berarti 24 jam pertama, masa paling kritis, ya. Masa paling kritis karena di sini paling berisiko mengalami perdarahan. Perdarahan karena gangguan kontraksi, kelemahan kontraksi uterus ya. Maka dalam 24 jam pertama ini yang fokus utama kita adalah memastikan kontraksi uterusnya berjalan dengan baik, ya, memastikan bahwa ibunya tidak mengalami perdarahan. Kita bisa memberdayakan keluarga untuk membantu memonitor. Misalnya keluarga kita minta membantu meraba rahimnya ibu, ya. Nanti kita bisa merasakan apakah rahim itu keras atau lembek. Kalau keras berarti kontraksinya bagus, berarti pembuluh darahnya terjepit, tidak terjadi perdarahan. Tetapi kalau lembek berarti justru dia kontraksinya tidak bagus, pembuluh darahnya tidak terjepit ya. Jadi resiko perdarahan ya. Nah, perdarahan paling banyak itu karena gangguan kontraksi ya, 75% perdarahan karena gangguan kontraksi atau yang kita sebut dengan atonia uteri. Dan atonia uteri ini terjadinya pada 24 jam paling banyak ya. Jadi kalau kita bicara angka kematian ibu ya, angka kematian ibu itu ternyata 50% itu terjadinya di nifas dibandingkan kalau kita di masa hamil maupun di masa persalinan. Kemudian yang kedua early puerperium. Ini setelah 24 jam sampai 1 minggu pertama, ini resiko yang paling banyak selain perdarahan juga, masih bisa terjadi perdarahan, juga terjadi infeksi ya. Maka kita harus pantau tanda-tanda perdarahan, upaya pencegahan perdarahan dengan salah satunya nanti kita memberikan asuhan senam ya. Senam, nutrisi yang bagus, cukup istirahat, dukungan psikologis yang bagus juga ya. Ya, kalau di 1 minggu pertama ini juga resiko infeksi, maka kita harus memastikan personal hygiene-nya ibu bagus ya, tanda-tanda penyembuhan lukanya bagaimana, ini harus kita cek ya. Kemudian yang terakhir untuk tahapan masa nifas sudah late puerperium, ini setelah 1 minggu sampai selesai. Selesainya itu ya rentangnya tadi bisa memakai yang 42 hari, tapi kalau kita lihat ibunya mengalami penyulit atau komplikasi saat hamil, saat melahirkan atau saat di nifas ini, maka late puerperiumnya juga bisa memanjang, gitu ya. Ya. Kemudian kita ya, Bu Bidan, ini kita
perlu sekali memberikan dukungan kepada ibu ya. Dukungannya ya, yang kita berikan tentu saja bukan hanya pada saat ibunya berada di klinik, tetapi sampai ibunya pulang, sampai ibunya berada di rumah harus tetap memberikan pengawasan ya. Ya, kadangkala kalau di masyarakat kita ini masyarakat belum aware ya, belum terlalu mendukung pemulihan ibu nifas. Kalau kita lihat ibu nifas ya baru pulang melahirkan, mungkin baru 2 hari pulang sudah membantu pekerjaan rumah tangga, menyapu dan sebagainya. Itu nanti kita perlu pastikan bahwa pekerjaan rumah tangga dilakukan ibunya tidak terlalu berat ya. Maka dukungan yang diberikan haruslah dukungan selama di rumah maupun di rumah sakit ya. Dukungan ini tentunya sangat luas ya. Kita menggunakan teknik manajemen kebidanan dari kita mengkaji pengkajian kondisi ibu ya, baik fisik maupun secara subjektif gitu ya. Kemudian kita tentukan diagnosa, kita tentukan penyebab masalahnya, kemudian kita susun perencanaan dengan memberdayakan keluarga. Jadi kalau sudah di rumah, tentu bu bidannya kan tidak bisa 24 jam full menunggui. Nah, yang bisa menjadi wakil kita bisa memberdayakan keluarga untuk memberikan dukungan kepada ibu nifas ya. Nah, ini ya, hati-hati ya, kadang kita fokusnya hanya ke fisik. Oke, kondisi fisik normal berarti nggak masalah. Tapi ternyata kalau kita lihat lagi teori bahwa emosi psikologi itu sangat mempengaruhi fisik. Ya, jadi kalau emosi dan psikologinya nggak baik, nggak sehat ya, maka kondisi fisik ibu tidak akan sehat juga. Kalau kita lihat misalnya kita dysmenorrhea gitu ya, kita lagi menstruasi terus ternyata sedang ujian, ya mayoritas wanita ini akan mengalami peningkatan intensitas rasa nyeri, ya karena itu ada gangguan sirkulasi oksigen. Sama dengan ibu nifas yang gangguan emosi atau fisik, ya psikologis ya, gangguan emosi atau psikologis, stres, kurang istirahat ya, ini juga bisa menyebabkan peningkatan hormon kortisol. Kalau kortisol berarti vasokonstriksi pembuluh darah ya. Ada penyempitan pembuluh darah sehingga ya, jadi kalau ada peningkatan stresor baik secara emosi maupun psikologis ya, mungkin ada depresi, mungkin ada rasa sedih gitu ya. Itu nanti akan meningkatkan hormon kortisol gitu ya, kortisol dan adrenalin. Nah, dampaknya peningkatan kortisol dan adrenalin ini ternyata menyebabkan penyempitan pembuluh darah, vasokonstriksi pembuluh darah ya, sehingga sirkulasi darah ke seluruh organ terganggu. Ya, bahwa darah itu kan memberikan zat-zat yang diperlukan oleh sel ya, oleh jaringan ya, oksigen, hormon, nutrisi gitu ya. Jadi kalau ternyata sirkulasi darahnya terganggu, maka sel tidak bisa bermetabolisme dengan baik. Ya, akhirnya nanti akan mengganggu fungsi organ ya, menyebabkan penyulit. Maka hati-hati, kita harus bisa benar-benar memastikan pengkajian fisik, emosi, psikologis, kemudian asuhan fisik, emosi, psikologis ini bisa berjalan dengan baik ya. Kebutuhan fisik jelas banget ya. Kalau fisik mudah dilihat ya, mudah diperiksa ya. Tetapi yang perlu pelatihan, kita perlu latihan, kita perlu pendekatan dengan ibu ya, supaya kita bisa mengkaji emosi dan psikologisnya dengan baik ya tentunya perlu latihan ya, perlu pendekatan ya, perlu ada rasa hubungan yang terbangun dulu, ada kedekatan dulu ya. Karena wanita tidak akan mudah terbuka jika belum kenal gitu kan ya. Kalau belum kenal dia akan sulit untuk sharing perasaan emosi maupun psikologisnya ya. Dalam menanyakan juga harus dengan menggunakan teknik komunikasi yang terapeutik, yang empati ya. Ya, jadi kita punya beberapa tujuan asuhan masa nifas. Dari ini harus tercapai semua, ya. Yang pertama menjaga kesehatan ibu dan bayinya. Bagaimana kita bisa membantu kebutuhan fisik dan psikologisnya. Ya, pastikan ibunya mendapatkan cukup asupan nutrisi, asupan istirahat ya, nutrisi cairan, istirahat terpenuhi, proses eliminasinya BAK-BAB-nya lancar tidak masalah ya. Kemudian dia tahu kapan dia boleh berhubungan seksual, menggunakan alat kontrasepsi, senam, menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan jalan lahir ya. Kemudian kalau psikologis berarti bagaimana kita memastikan ibunya mengalami tahap perubahan psikologis yang normal.
memang Ibu nifas mengalami perubahan psikologis, terutama di hari-hari awal ya. Kalau ada cerita memang Ibu nifas kadang menangis gitu ya, menangis tanpa sebab, kemudian sering melamun, itu secara hormonal memang berkaitan gitu ya. Karena di masa nifas ini kita mengalami penurunan hormon yang sangat signifikan, di mana hormon estrogen progesteron yang tinggi saat hamil melahirkan, kemudian di masa nifas dia drop, dia turun karena plasentanya sudah lepas. Nah, gangguan keseimbangan hormonal ini yang bisa menyebabkan gangguan adaptasi psikologi. Maka tugas kita memastikan bahwa ibu nifas ini mengalami perubahan psikologis sesuai tahapannya. Ya, jadi memang kalau di hari pertama sampai kedua wajar. Kalau masih merasa lelah, masih malas gitu ya, udah timbul rasa apa ya, ingin istirahat, egoisnya masih cukup tinggi gitu ya. Nanti hari ketiga dan sampai kelima nanti dia akan mulai tertarik ingin belajar merawat bayinya gitu ya. Komunikasi mulai lancar ya. Tapi nanti kalau sudah setelah itu dia sudah mandiri. Jadi kita harus memastikan ya, jangan sampai misalnya sudah hari keempat kok ibunya masih masih males ya, masih nggak mau bergerak, masih merasa apa ya, sulit berkomunikasi. Lah ini kita harus antisipasi. Jangan sampai sebenarnya itu merupakan tanda-tanda depresi postpartum, tapi kita kurang mengantisipasi, kurang mengidentifikasi ya. Ya. Nah, maka ibunya di dalam supaya perubahan psikologis nifasnya berjalan dengan baik, maka kita memberikan support. Supportnya bisa melalui kita langsung atau dengan memberdayakan keluarga ya. Kemudian melaksanakan screening komprehensif ya, screening komprehensif dan mendeteksi masalah ya. Screening komprehensif itu berarti kita harus mengkaji ada faktor-faktor apa ya, faktor-faktor resiko apa ya yang menyebabkan ibunya bisa mengalami penyulit atau komplikasi. Ya, kemudian kita harus bisa mendeteksi ada masalah apa sekarang ya, ada penyulit komplikasi apa sekarang ya. Kalau nanti sudah mengetahui ada penyulit atau komplikasi sekarang, maka kita bisa mengobati. Ya, kita obati penyulit dan komplikasinya, mengobati juga faktor resikonya kalau memang memungkinkan. Kemudian merujuk bila terjadi komplikasi. Ya. Kita coba ulas dulu perbedaan antara screening komprehensif dan mendeteksi masalah. Screening komprehensif itu berarti kita mengkaji faktor-faktor resiko yang menyebabkan ibunya bisa mengalami penyulit. Misalnya, jangan lupa menanyakan umur. Kenapa kok umur ditanyakan pada ibu nifas? Karena ibu yang umurnya di atas 35 tahun, dia mengalami penurunan fungsi sistem tubuh. Nanti bisa terjadi perdarahan misalnya, mudah terjadi hipertensi, gitu ya. Kemudian kalau kita contoh screening yang lain, misalnya jangan lupa cek HB di masa nifas ya, cek HB di masa nifas jangan lupa dilakukan. Karena ibu nifas ini kan dalam masa persalinan kemarin perdarahannya keluar banyak ya. Jadi HB-nya harus dipastikan oke. Kalau sampai ibunya HB-nya rendah, ini berarti nanti kan gangguan pemenuhan oksigen nutrisi ke semua sel. Berarti nanti bisa terjadi gangguan metabolisme. Ya. Kemudian contoh screening komprehensif lagi, memastikan jumlah urin yang dikeluarkan ibu ini jumlahnya normal. Ya, 1 jamnya per kilo berat badan 0,5 sampai 1 mili per kilo berat badan per jam. Jadi jumlah urin normal adalah 0,5 sampai 1 mili per kilo berat badan per jam. Ya. Kalau urinnya nggak keluar lancar, takut nih cairannya numpuk-numpuk di tubuh, nanti memberatkan fungsi jantung ya. Bisa terjadi gagal jantung, terjadi gagal ginjal juga ya. Contoh screening komprehensif ya. Kemudian kalau mendeteksi masalah ya pemeriksaannya harus lengkap. Ya, anamnesanya harus lengkap. Ada tanda ibu pusing enggak ya? Ibu ada nyeri enggak? Jadi anamnesanya harus yang lengkap ya, menanyakan seluruh